dah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Marlina. Perkenalkan, nama saya Suwarni. Perkenalkan, nama saya Wildayanti. Perkenalkan, nama saya Suci. Baik, di video kali ini kami akan membahas materi mengenai 3 model deskriptif manajemen strategi. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan 3 model deskriptif manajemen, kita harus mengetahui bahwa manajemen strategi atau pengelolaan strategi adalah seni dan ilmu penerapan, penyusunan, serta pengevaluasian keputusan-keputusan. Nah, manajemen strategi ini berfokus pada penetapan suatu tujuan organisasi. Ada tiga model deskriptif manajemen manajemen strategi. Nah, pengertian dari model deskriptif ini adalah suatu tahap yang merumuskan, menyusun, serta memformat strategi yang dimulai dengan pengembangan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi SWOT, penetapan tujuan jangka panjang untuk menghasilkan strategi alternatif, dan strategi yang terpilih yang berkelanjutan. Model yang pertama yaitu model Porter 5 Forces, yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri perusahaan berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Nah, teori ini muncul berdasarkan pandangan industrial organization, yang merupakan sebuah pandangan manajemen bahwa perusahaan sangat memperhatikan faktor eksternal untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Nah, ada 5 model kekuatan Porter. Yang pertama itu ancaman pendatang baru, kedua ancaman produk dan jasa pengganti, yang ketiga kekuatan tawar-menawar pemasok, yang keempat kekuatan tawar-menawar pembeli, yang kelima persaingan industri sejenis. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Dalam merencanakan strategi dan menganalisis suatu masalah, kita seringkali melihat beberapa faktor yang hadir di sekitar masalah tersebut, lalu memetakannya satu persatu. Dari pemetaan hal-hal yang hadir dari rencana maupun permasalahan tersebut, maka secara perlahan kita akan menemukan rencana yang tepat maupun cara penyelesaian masalah yang kita hadapi itu sendiri. Nah, cara merencanakan sebuah strategi maupun menganalisis suatu persoalan, khususnya dalam bidang bisnis, akan lebih mudah apabila kita menemukan cara yang tepat dalam proses menganalisanya. Penggunaan metode perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang tepat akan mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Salah satu cara yang dapat kita gunakan adalah memanfaatkan metode yang disediakan melalui rangkaian terhadap analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Analisis SWOT mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama strength atau yang artinya kekuatan, yang kedua adalah weakness yang artinya kelemahan, dan yang ketiga adalah opportunity yaitu peluang, dan yang terakhir adalah threat yang artinya ancaman. Dari keempat komponen analisa SWOT tersebut bisa terlihat dengan jelas bahwa metode analisis ini secara efektif akan mempermudah para pengusaha atau pebisnis dalam rangka perencanaan bisnisnya, yang mana mencakup pemahaman tentang kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mungkin timbul secara terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, para pihak yang bersangkutan dengan bisnis yang sedang dijalankan dapat lebih mudah mencerna, memahami, sekaligus mengenali lebih dekat proyek atau perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti
NIM C01210806. Baik, langsung saja di video kali ini saya akan membahas materi tentang model Boston Consulting Group. Model BCG adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk memvisualisasikan portofolio produk atau bisnis perusahaan. Matriks ini dikembangkan oleh Boston Consulting Group pada tahun 1970 oleh seorang konsultan bernama Brake Henderson. Model BCG menggambarkan produk atau unit bisnis dalam matriks dua dimensi berdasarkan dua faktor utama. Yang pertama itu pangsa pasar relatif, yang dimana pangsa pasar perusahaan dibandingkan dengan pesaing terbesarnya. Yang kedua, pertumbuhan pasar relatif, yang dimana tingkat pertumbuhan pasar tempat perusahaannya beroperasi. BCG Matriks memiliki 4 kuadran. Yang pertama itu STARS, yang dimana produk atau unit bisnis dengan pangsa pasar relatif tinggi dan pertumbuhan pangsa relatif tinggi. STARS membutuhkan investasi yang besar untuk mempertahankan pangsa pasar dan pertumbuhannya. Yang kedua itu cash cows, yang dimana produk atau unit bisnis dengan pangsa pasar relatif tinggi tetapi pertumbuhan pasar relatif rendah. Cash cows menghasilkan arus kas yang besar yang dapat digunakan untuk menandai STARS dan question marks. Yang ketiga itu question marks, yang dimana produk atau unit bisnis dengan pangsa pasar relatif rendah tetapi pertumbuhan pasar relatif tinggi. Question marks membutuhkan investasi untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Dan yang keempat itu DOGS, yang dimana produk atau unit bisnis dengan pangsa pasar relatif rendah dan pertumbuhan pangsa relatif rendah. DOGS biasanya menghasilkan sedikit arus kas dan membutuhkan investasi untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Perusahaan dapat menggunakan model BCG untuk menganalisis portofolio produk atau bisnisnya dan membuat keputusan strategis tentang bagaimana mengalokasikan sumber dayanya. Misalnya, perusahaan dapat memutuskan untuk berinvestasi lebih banyak pada STARS dan question marks untuk meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhannya. Perusahaan juga dapat memutuskan untuk mengurangi investasinya pada DOGS atau bahkan menjualnya. Itulah video dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, telah dijelaskan 3 metode deskriptif menurut manajemen strategi. Menurut kelompok kami, metode yang paling ampuh adalah metode analisis SWOT, yang dimana kita ketahui kelebihan analisis SWOT ini sendiri akan membantu kita dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Hasil evaluasi tersebut berguna untuk menetapkan tujuan pemasaran yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Itulah video dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.